Salah, karena masa lalu tahun 70 napas kami sempat hilang di dasar sungai Parit 11, jatuh. Setelah itu agenda 94 di saat kami mengikuti balap motocross itu sempat dirawat dan dilarikan ke Pekanbaru. Kami lakukan ini ada sebuah istilah judul dari hati, ada istilah judul dari kompromi keluarga yang kami lakukan ini hanya untuk akhirat. Halo kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, ini video diambil pagi. Kita lagi ada di Cafe Janji Jiwa, mengundang Pak Marlis Syarif ya. Ini om saya, kalau saya sering manggilnya om karena kedekatan kita gitu. Di segmen Tokoh Inspiratif Lawyer on the Street kali ini kita akan membahas mengenai sepak terjang Om Marlis Syarif dengan yayasannya, yaitu Yayasan Vioni Bersaudara. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya, simak terus videonya. Kepada kawan-kawan Lawyer on the Street, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke om, apa kabarnya om? Siap. Sehat om ya? Siap, sehat walafiat. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, kawan-kawan Lawyer on the Street, kali ini kita akan coba bincang-bincang santai dengan Om Marlis Syarif. Ya, kalau saya bilang beliau adalah tokoh sosial yang jiwa sosialnya sangat tinggi saat ini di Inhil ya. Karena beliau sering berbagi kepada masyarakat, ya berbagi apapun itu, ya sering berbagi, pokoknya membantulah masyarakat di Inhil. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti banyak sekali nih mengenai sepak terjang Om Marlis Syarif di yayasannya, karena beliau juga selain di Yayasan Vioni Bersaudara, beliau juga di Sekretaris Kesbangpol om ya. Nah, Sekretaris Kesbangpol, tapi kali ini saya bukan bertanya bincang-bincang mengenai Om Marlis sebagai Sekretaris Kesbangpol, tapi sebagai tokoh sosial di Inhil gitu, karena sepak terjangnya sangat menarik untuk saya ulas lebih dalam gitu. Om, Yayasan Vioni Bersaudara ini kapan om berdirinya di Inhil om? Terima kasih Bang Yudi, izinkan saya panggil abang saja, karena istilah abang ini itu adalah panggilan kesayangan kami buat Bang Yudi dan kawan-kawan yang lain. Berdirinya yayasan ini sudah dari hati sanubari anak kami yang berdua, tetapi tertulis ditayangkan Vioni ini semenjak kami memijakkan kaki pindah dari daerah bertugas kembali ke Tembilahan ini. Gitu ya. Itu tahun berapa tuh? Kalau berdiri resminya itu diresmikan kemarin oleh abang tertua kami, Bapak Haji Samsudin. Gelarnya, jabatannya Wakil Bupati Indragiri Hilir. Beliau itu adalah abang tertua kami.
Makanya gitu ya. jangan diherankan kepada kami sekeluarga jika kami pribadi manggil beliau itu dimanapun tuh istilah abang. Ya. Karena ini amanah dari orang tua. Bahasanya abang tertua. Lebih kurang tahun 2019 bulan Maret tanggal 12 Maret 2019 secara resmi kita daftarkan ke Dinas Sosial. Oh gitu. Nah jadi kan Yayasan Pioni Bersaudara ini dibentuk tahun 2019 gitu ya. Nah saya sangat tertarik Om melihat perjalanan dan eksistensi Yayasan Om ini, terlebih Om lah sebagai pembina ya. Kan sering membantu masyarakat ini kan, membantu masyarakat berbagi berupa makanan ya kan, apalagi Om ya uang juga, pokoknya banyak lah yang saya ikutin, saya selalu ngikutin lah Om kegiatan Om terhadap yayasan ini. Saya penasaran apa sih sebetulnya tujuan Om Marlis ini dengan Yayasan Pioni ini, apakah memang concernnya hanya sosial tok saja atau ada concern lain gitu di yayasan ini? Gimana Om? Terima kasih. Selagi kami masih bisa bernapas, karena menurut pengalaman kami dalam hidup, ini napas kami yang ketiga yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena masa lalu tahun 70 napas kami sempat hilang di dasar Sungai Pare 11, jatuh. Setelah itu agenda 94 di saat kami mengikuti balap motocross itu sempat dirawat dan dilarikan ke Pekanbaru. Om balap ya? Ikut balap cross di Air Molek terakhir, dan di sini beberapa event di Tembilahan ini juga kita ikuti sekedar standar saja. Tapi sampai hari ini semua faktor perjalanan usia, faktor perjalanan masukan kawan-kawan, saudara dan anak kami, ini telah kami anggap masa lalu saja. Selalu. Jadi kalau Om itu yayasan ini lebih tujuan spesifiknya untuk semata-mata berbagi atau gimana? Berbuat seadanya, ya. mengabdi untuk masyarakat dimanapun bumi dipijak. Apapun kami di situ respon masyarakat gitu ya, Om. apapun Ini karena kan gini Om. Banyak hari ini orang berbagi segala macam, tapi kan disalahartikan sama oknum lah tertentu, orang tertentu dikatakan pencitraan segala macam. Nah, gimana Om menyikapi hal itu? Izinkan kami menyampaikan sedikit bahasa hati. Ini kan terungkap Bang Yudi semenjak canggihnya teknologi di Indonesia ini, khusus di Inhil. Setelah tahun 2000-an itu kecanggihan alat-alat teknologi kan luar biasa. Kalau dulu kita pun melangkahkan kaki dalam masih bernapas untuk mengantarkan sesendok gula dan sepotong roti untuk tetangga dan masyarakat, orang kan tidak tahu. Hari ini kenapa harus tahu? Karena ini adalah kecanggihan teknologi. Yang kami lakukan ini ada sebuah istilah judul dari hati, ada istilah judul dari kompromi keluarga. Yang kami lakukan ini hanya untuk akhirat. Untuk akhirat ya. Ya berarti kan Om bertujuan kan untuk sedekah lah gitu kan, untuk berbagi ke masyarakat, itu tujuannya untuk ya akhirat lah gitu kan, tidak ada tujuan lain. Tapi saya melihat Om dengan eksistensi Om seperti ini sangat luar biasa gitu, karena apa ya, di Tembilahan ini memang banyak aktivis sosial yang seperti Om membantu segala macam. Cuman Om keintenan Om berbagi itu saya lihat sampai hari ini masih berlangsung gitu, apalagi ke anak-anak segala macam gitu kan. Dan Om juga tidak pandang siapa dia gitu. Yang saya lihat seperti itu, tidak pandang latar belakang segala macam, pokoknya dibantu terus. Nah, sekarang Om kan dinas di Kesbangpol, itu masih lama Om? Kalau menurut aturan dari perjalanan karir kami sebagai ASN, itu 1 April kita sudah 1 April 2022 kami pensiun dari aparatur sipil negara. Nah, sekarang kan gini Om ya, kadang kan tadi saya bilang banyak yang menerjemahkan lain di luar sana dengan eksistensi Om lah, ya kan, siapapun lah dia, misalkan kita berbuat baik sedikit dikatakan pencitraan. Tadi Om bilang kan itu tujuannya semata untuk akhirat juga kan. Nah, kalau melihat Om katanya mau pensiun nih, saya dapat kabar-kabar burung katanya Om setelah pensiun pengen
terjun ke dunia politik nih untuk mengabdi ke masyarakat secara utuh. Kalau saat ini kan masih terbatas nih. Nah, dapat kabar katanya Om pengen setelah pensiun pengen lanjut untuk mengabdi secara utuh, yaitu terjun ke dunia politik praktis lah, dengan pemerintahan yang ini gitu. Apakah betul atau memang itu hanya isu-isu saja? Ini kan di luar sana banyak nih kabar-kabarnya kan, jadi kita enggak enak juga mau apa. Bahkan saya langsung tanya aja sama Om Marlis kan, betul apa tidak? Atau memang ada arah ke sana gitu? Gimana tuh? Terima kasih Bang Yudi. Ya. Kalau berbicara soal dunia politik, Ya. saya pribadi karena masih sebagai aparatur sipil negara yang dikomandoi di kabupaten ini oleh Bapak Haji Muhammad Wardan sebagai Bupati dan Bapak Haji Samsudin Uti sebagai Wakil Bupati, tidak dibenarkan sama sekali sampai batas kami nanti setelah pensiun dari pegawai negeri ini. Iya. Berarti kan itu hanya isu-isu aja kan Om ya, berarti tidak ada pengen segala macam. Tapi itu terserah lah Om ya, orang mau terjemahkan apa ya nggak apa-apa, silahkan saja. Jadi begitu kan kalau lawyer street. Kita di Inhil ini kadang begitu, serba salah. Ketika kita banyak berbuat baik, diterjemahkan sama orang kita pencitraan, pengennya terjun ke dunia politik segala macam. Tapi hari ini itu tergantung balik kepada yang menilai, karena silahkan saja menilai, itu hak-hak kalian masing-masing, hak kawan-kawan masing-masing. Tapi di sini yang jelas Om Marlis katanya pengen berbagi semata-mata untuk dunia akhirat. Nah Om, mau menanya lagi masalah Yayasan Pioni Bersaudara itu pengurusnya siapa saja Om? Pengurusnya itu Bang Yudi, karena ini kan Yayasan Pioni Bersaudara. Itu ada surat yang diusulkan melalui proses RT sampai ke Dinas Sosial. Dinas Sosial itu berarti sudah sampai kepada Bapak Bupati, karena ada bahasa bersaudara itu anak beranak kami dan saudara-saudara dekat serta kawan-kawan. Siapa saja boleh tergabung di sini, karena misi niat kami itu hanya untuk akhirat, tidak ada keinginan hal-hal satupun. Jika Tuhan berkehendak, saya akan jawab jujur nanti setelah 1 April 2022. Bang Yudi silakan. Jadi jawaban itu jawaban apa tuh 1 April? Mengarah pertanyaan Bang Yudi tadi. Begitu. Kita akan jawab secara terbuka. Kalau hari ini kan kita tidak etis Om ya menjawab itu, karena Om masih terikat dinas. Tapi nanti ketika 1 April 2022 Om Marlis akan menjawab itu, kemana memang tujuan dia, mau seperti apa nantinya. Nah itu yang kita akan tunggu nanti Om Marlis ya. Nah Om, kalau melihat kan eksistensi Om di bidang sosial dan segala macam, tentu kan Om sering terjun ke lapangan nih, sering berinteraksi sama masyarakat yang termarginalkan, yang masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu, kan sering tuh Om berbagi itu. Nah, ketika Om turun ke lapangan itu membantu saudara-saudara kita tadi yang kurang mampu, yang Om lihat di situ faktor-faktor dan fenomena apa tuh yang Om lihat dari banyaknya tadi warga kita yang mesti dibantu, apalagi juga hari ini mohon maaf pengemis makin banyak nih kan di Tembilahan, kota Tembilahan khususnya. Apa sih sebetulnya gejala-gejala sosial yang terjadi, fenomena yang ada ini kalau menurut kacamata Om, selaku kalau menurut saya Om bapak sosial lah di Inhil ini, di Tembilahan di Inhil ya. Karena Om sering berbagi dengan konsistensi Om tadi terjun ke lapangan seperti itu. Nah, apa sih yang Om lihat sepanjang Om selama ini turun ke lapangan, masalah apa sebetulnya yang ada di kota Tembilahan aja lah khususnya? Gimana? Izinkan kami Pak Yudi bercerita beberapa menit. Jika diperkenan saya akan kami lanjutkan. Siap Om, silakan. Jadi masalah bentuk kita bersama masyarakat yang membutuhkan, kita semua bersama duafa, yatim dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini cukup eksis Pak Yudi. Kita kabupaten ini mempunyai seorang pemimpin 20 kecamatan dan 236 desa dan kelurahan, semua baik. Cuman ada kendala barangkali hanya sistem saja. Kami ini pribadi adalah bagian dari kawan-kawan. Saya pernah di pengurus KNPI, saya pernah dibawa kawan-kawan di Kosgoro dan lain-lain. Di bidang sosial, saya pernah tergabung di
masyarakat peduli Indragiri Hilir bersama kawan-kawan sangat banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berbaik hati untuk masyarakat. Tetapi gendalanya barangkali bukan tidak fokus sampai kepada sasaran. Gendalanya barangkali alangkah indahnya baik kawan-kawan yang niat hatinya untuk akhirat, baik kawan-kawan yang punya yayasan sosial dan lain-lain, alangkah indahnya kita sekali-sekali duduk bersama untuk membantu kelancaran prosedur bantuan, dan baik itu pemerintah yang membantu maupun kalangan swasta. Saya tidak pusing Bang Yudi, masih ada saudara-saudara kita yang bertanya sampai hari ini dan saya tidak menjawab sampai hari ini. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaannya macam-macam. Ini Marlis ini ada maunya ini katanya Bang Yudi. Gitu. Ini pasti ada maunya. Tidak mungkin katanya apa yang kita buat tidak ada maunya. Saya menyadari, saya bercerita bisa hidup saya hari ini dan masa lalu. Untuk ke depan saya Islam. Untuk ke depan itu 1 detik setelah hari ini kita tidak tahu kemana kita. Kalau konsep untuk perencanaan, kita harus membantu yatim, duafa dan kawan-kawan saudara-saudara kita yang perlu kita bantukan, dan itu wajib hukumnya kita bantu. Berarti kan intinya Om membantu ini, ya intinya Om mau berbuat lah, terserah mau penafsiran orang di luar sana seperti apa, ya kan? Yang jelas mereka punya hak menilai dan Om juga punya hak untuk berbuat gitu kan, gitu Om ya. Nah tadi juga disampaikan Om juga sering membantu itu kan memang untuk akhirat gitu kan. Memang kadang diterjemahkan lain, itu biasalah Om. Yang penting kita berbuat Om. Pokoknya saya sangat support lah kalau melihat, saya ngikutin tuh Om aktivitas membantu duafa, yatim piatu segala macam. Ya hari ini yang salah itu orang tidak berbuat, begitu Om. Kalau menurut saya Om ya, justru kita berbuat kadang malah ditafsirkan macam-macam, itu ya enggak apa-apa, di skip aja. Nah itu enggak ada jadi masalah. Nah Om, tadi kan saya udah nanya juga mengenai apa eksistensi Om selaku ini kan tujuannya tadi untuk berbuat saja, karena aja Om mau ada bantu itu, Om pengen sesuatu dari itu kan, itu sering diterjemahkan gitu. Nah kalau Om menyikapinya kan hari ini dengan santai dan tetap berbuat, nah itu yang saya salutkan di situ. Nah, jadi satu pertanyaan saya ini kalau Om bisa jawab, mohon maaf ini sebelumnya. Nah Om kan eksistensinya nih dengan sosial tadi, pendanaan itu apakah pribadi atau seperti apa Om? Pendanaannya untuk yayasan ini, nah itu yang mau kita tanya. Gimana? Terima kasih Bang Yudi. Kita tidak punya dana, kita tidak punya uang berlebih. Saya sebagai manusia biasa punya kekurangan, tetapi ada niat hati yang terucap di hadapan media, di hadapan kawan-kawan di pasar pagi, di saat Bupati beserta Wakil Bupati dan Forkopimda menyerahkan bantuan masker di pasar pagi. Masih banyak saksi-saksi kawan-kawan media dan ada liputannya. Terhitung 23 April 2020 dan gaji kami terhitung gaji Mei sampai hari ini. Itu niat tekad kami bersama keluarga. Setelah saya mengeluarkan hak anak saya 2 orang dan 1 istri, serta hanya untuk makan kami pagi, siang dan malam sebutir telur, itu sisanya kita sumbangkan untuk kelancaran COVID. Dan orang tidak akan pernah percaya yang kita sampaikan ini. Ya, kita tidak punya donatur resmi kecuali jujur saja. Jujur saja kami sampaikan hari ini kawan-kawan memberikan berita. Mulai pagi, esok dan lusa itu ada bantuan yang mengucur ke kami, yang memberikan langsung kepada kami, baik dari kalangan kita umat Islam, baik dari saudara-saudara kita Nasrani maupun dari Chinese, itu secara lapang dada kita terima dan kita salurkan. Oke, berarti kan ada juga bantuan dari pihak-pihak lain Om ya, tapi lebih kepada Om gaji sendiri pun Om ini kan Om salurkan untuk ini juga yayasan kan. Ya luar biasa lah kawan-kawan Lawyer in the Street. Ya tidak semua orang bisa juga melakukan hal-hal seperti ini, perlu ke komitmen dan konsisten gitu. Hari ini Om Marlis membuktikan itu ya, menurut yang saya lihat seperti itu gitu. Nah di saat, jadi ada yang saya petik ini Om ya,
kalau orang yang punya sedikit tapi berbagi dan banyak berbagi itu kan berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, hari ini saya melihat Om belum menjadi istilahnya orang nomor satu saja di Inhil ini, udah bisa berbagi gitu Om, bisa berbagi ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, apalagi Om menjadi orang nomor satu, ini sebagai ini ya, sebagai ini aja Om, bukan apa-apa ya. Maksudnya itu kita ingin melihat lah gitu. Kalau orang besar banyak berbagi itu kan sudah biasa kita lihat. Nah, hari ini Om kan Om ASN ya, di Sekretaris Kemenkes Bangpol mempunyai yayasan eksistensi di bidang sosial, tapi Om berkomitmen untuk bisa membantu masyarakat, kaum duafa, yatim piatu dan sebagainya macamnya lah gitu. Nah, itu yang menurut saya luar biasa begitu Om. Ya terserah tadilah, balik lagi mau ditafsir seperti apa, yang penting kita berbuat. Seize the day lah bahasa kutipannya, rebutlah hari kita untuk maksimalkan mungkin gitu. Nah terakhir nih Om, kepada kaum milenial, anak muda, pesan Om untuk anak-anak muda di luar sana atau mahasiswa yang menonton channel ini dimanapun mereka berada, apa kira-kira Om yang disampaikan? Terima kasih Bang Yudi. Ya. Hati saya berkata, khusus buat seumur dengan kami, Ya. saya panggil abang, bapak dan lain-lain. Di atas kami tetap hormat, patuh, tunduk dan taat seperti dengan pimpinan. Pimpinan dalam artian Bapak pimpinan kita bersama Bupati Indragiri Hilir beserta wakil, Forkopimda serta kawan-kawan pejabat yang lain. Ke bawah saya panggil adik dan anak. Kita tetap berbuat untuk Indragiri Hilir yang akan lebih baik. Sekarang sudah baik dan sangat baik. Dan kita berdoa bersama akan lebih baik lagi. Pertama, masalah COVID-19 ini cepat berlalulah untuk kita semua, dan harapan kami khusus kalangan generasi muda milenial, generasi muda yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, mari kita bersatu, kita bangun Indragiri Hilir ini. Oke, terima kasih untuk Om Marlis. Lalu ini ada satu lagi Om kasih satu kata untuk Inhil kita tercinta, satu kata saja, apa kira-kira? Satu kata. Terima kasih, aku cinta Indragiri Hilir. Mantap, luar biasa. Itu Om ya. Buat pesan Om terakhir Om untuk kepada warga Inhil, sukseskan vaksinasi di Inhil, jangan tetap patuhi podcast, jangan lupa pakai masker. Kalau kita kayak gini kan di ruangan nggak masalah. Nah, coba disampaikan Om. Himbauan kami sebagai aparatur sipil negara dan sebagai pembina Yayasan PNI Bersaudara, khusus masyarakat Indragiri Hilir, mari kita ikuti protokol kesehatan. Kita tetap fokus, ikuti anjuran pemerintah, ikuti semua yang disampaikan oleh pimpinan sampai kepada guru-guru sekolah, kepada muridnya. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih kawan-kawan Lawyer in the Street. Tadi bincang-bincang santai kita sama Marlis sudah dilaksanakan. Alhamdulillah beliau bisa memenuhi undangan kita. Hari ini kebetulan beliau ngopi, beliau kontak kita datang sini. Kita mobile pun nggak apa-apa. Karena kan biasa kita juga di studio. Jadi apa aja, mengalir aja pokoknya. Jadi intinya kawan-kawan Lawyer in the Street, apa yang disampaikan Marlis tadi adalah semata-mata untuk menginspirasi kawan-kawan di sana, karena beliau adalah mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Menurut saya hari ini kita undang di sini untuk bisa berbagi kepada kawan-kawan Lawyer in the Street yang menonton dimanapun Anda berada. Kalau mengenai tadi ada apa isu-isu Om Marlis mau kemana itu nggak bisa Om Marlis jawab hari ini. Nanti kalau mau jawabannya itu tahun depan Om ya, tahun depan aja. Jadi hari ini nggak bisa Om Marlis jawab, karena ada sesuatu hal yang tak bisa dijawab juga. Begitu kawan-kawan Lawyer in the Street. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar video dan konten ini terus berlanjut. Ya, tetap diikutin terus ya Lawyer in the Street. Salam Lawyer in the Street.